Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam genap ini kita menambah ilmu agama kita dengan kajian. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Durusul Muhimmah, pelajaran-pelajaran yang penting li'ammatil ummah, bagi keumuman umat, yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kemudian ada yang mensyarahnya. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang arkanul iman, rukun-rukun iman. Ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat, aqsamut tauhid thalathatun wa hiya tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah, tauhidul asma'i was sifat. Pembagian-pembagian tauhid. Pembagian tauhid itu terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama tauhid uluhiyah, yang kedua tauhid rububiyah, yang ketiga tauhid asma was sifat. Tauhid asma, nama-nama, was sifat, sifat-sifat. Apa makna definisi dari setiap bagian yang disebutkan tadi? Kita ambil dulu apa makna tauhid. Tauhid adalah ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dengan ibadah. Ini sebenarnya definisi ini adalah untuk tauhid uluhiyah. Namun Syekh Ibnu Utsaimin dia mengatakan tauhid itu adalah ifradullah bima yakhtassu bihi, mengesakan Allah dengan hal-hal yang merupakan itu kekhususan Allah. Jadi hal-hal yang itu kekhususan Allah, kita tidak boleh mengikut sertakan yang lain di dalam kekhususan tersebut. Baik itu kekhususan dalam masalah rububiyah, kekhususan dalam masalah asma wa sifat, kekhususan dalam masalah uluhiyah. Sehingga dia terbagi kepada 3, anwa'uhu thalatha. Bagiannya atau jenis-jenis ada 3. Yang pertama tauhidur rububiyah. Rabb, rububiyah dari tarbiyah atau Rabb. Maknanya huwal ilmu wal i'tiqadu, yaitu berilmu dan berkeyakinan bi anna Allah huwal mutafarridu bil khalqi war rizqi wat tadbiri. Berilmu dan berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang esa, tunggal di dalam hal penciptaan. Tidak ada yang ikut serta dengan Allah di dalam penciptaan. Warizq, dan memberikan rezeki. Bahwa rezeki itu datang dari Allah, bukan datang dari yang lain. Wat tadbir, tadbir adalah
mengurus, mengatur alam ini. Tidak ada seorang pun yang ikut serta mengatur alam ini. Melarang atau mempercepat. Melarang datangnya hujan misalkan. Ya. Siapa yang meyakini adanya yang ikut serta di dalam mengatur jagat raya, berarti dia tidak bertauhid, dia tidak mengesahkan Allah dalam kekhususan rububiyah. Wa hadza an-naw', jenis ini qad aqarra bihi al-musyrikun, orang musyrik yang diperangi oleh Nabi SAW, kafir Quraisy, orang musyrikin dari Quraisy, mereka meyakini apa? Meyakini bahwa Allah itu esa di dalam penciptaan, esa di dalam berrezeki, esa yang mengatur jagat raya. Ya. Namun keyakinan itu walam yudkhilhum fil Islam. Keyakinan bahwa Allah yang menciptakannya, Allah yang memberi rezekinya, Allah yang mengatur jagat raya ini, keyakinan itu belum memasukkan orang yang memiliki keyakinan ini ke dalam Islam. Orang musyrikin, walaupun dia memiliki keyakinan itu, belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Buktinya, Nabi tetap memeranginya. Kalau seandainya keyakinan itu sudah memasukkan dia ke dalam Islam, tentu mereka tidak diperangi. Apa argumennya, apa dalilnya bahwasanya mereka mengakui? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Jika engkau menanyakan mereka, siapa yang telah menciptakan mereka, pastilah mereka akan menjawabnya Allah. Bukan Lata, bukan Uzza, bukan Manaf yang telah menciptakan mereka, patung-patung yang patung-patung yang mereka ibadati. Bukan itu keyakinan mereka. Coba kita lihat ketika tentara Abraha datang menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Abdul Muttalib dan rakyatnya lari ke pergunungan. Dia tinggalkan Ka'bah sendirian. Kenapa dia tinggalkan? Dia katakan Ka'bah itu ada pemiliknya yang akan menjaganya. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa pada saat itu Lata, Uzza, Manaf dan yang lainnya, yang mana patung-patung di sekeliling Ka'bah. Mereka tidak meyakini bahwa patung-patung itu yang akan melindungi Ka'bah, tapi mereka meyakini bahwa Allah yang akan melindunginya. Ya. Nah, berarti mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa yang menciptakan, yang mengatur jagat raya ini adalah Allah. Namun keyakinan itu saja belum menjadikan dia sebagai seorang Muslim. Jenis tauhid yang kedua adalah tauhid asma was sifat. Asma, nama-nama. Sifat, sifat-sifat. Apa makna tauhid asma wa sifat? Tauhid apa artinya? Mengesahkan. Wa ayyusafa Allahu bima wasafahu bihi nafsahu fi kitabih aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala alwajhi allaiqi
bi'azamatihi wa jalalih, yaitu menyifati Allah dengan sifat yang telah Allah sifatkan akan dirinya di dalam kitabnya, dan dengan sifat yang telah disifatkan oleh Rasulnya alal wajhil laiq, dalam bentuk yang serasi atau yang cocok bi'azamatihi wa jalali, dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Apa yang telah Allah tetapkan, kita tetapkan. Allah mengatakan Allah punya tangan, kita tetapkan. Karena Allah sendiri berkata tentang, menyifati tentang dirinya. Ya, nggak boleh kita mengingkarinya. Kalau kita mengingkari berarti kita belum bertauhid dengan asma was sifat. Dua tauhid ini biasanya ulama menggabungkannya tauhidul ma'rifati wal itsbat. Tauhid al-ma'rifah, pengenalan, mengenal Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah memberi rezeki. Wal itsbat, penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha an-naw', jenis tauhid ini qad aqarra bihi ba'dul musyrikin, sebagian dari musyrikin mengakuinya. Wa ankarahu ba'dhum jahlan wa inadan, sebagian dari mereka mengingkarinya karena kebodohan dan karena keras kepala. Seperti orang musyrikin tidak mau menyifati Allah sebagai Ar-Rahman. Dia hanya mengenal Rahman al-Yamamah. Ya. Taib. Tauhid yang ketiga, tauhid al-uluhiyah. Uluhiyah itu dari ilah, ibadah. Uluhiyah maknanya ubudiyah, yakni penghambaan diri. Maka tauhid uluhiyah kalau secara letterleknya mengesahkan Allah di dalam penghambaan diri kita kepadanya. Maka maknanya adalah wa ikhlasul ibadati lillahi wahdahu la syarikalah bijami'i anwa'il ibadah. Ikhlas, apa makna ikhlas? Murni, pemurnian atau memurnikan ibadah untuk Allah semata yang tidak ada sekutu baginya dengan segala jenis-jenis ibadah. Inilah yang dinamakan oleh sebagian ulama tauhid al-iradati wat talab. Iradah, keinginan. Keinginan kita mengibadati. Talab, permintaan, permohonan. Kita berdoa kepada siapa. Sehingga kadang-kadang ada ulama membagi tauhid itu kepada dua. Tauhidul ma'rifati wal itsbat. Yang kedua, tauhidul iradati wat talab. Ya. Kalau seandainya kita bagi tiga, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan asma' wa sifat. Yang ketiganya adalah tauhid uluhiyah. Apa jenis-jenis ibadah? Jenis-jenis ibadah kal mahabbati wal khawfi war-raja'i. Al-mahabbah, rasa cinta. Kecintaan seorang bapak kepada anak, anak kepada orang tua adalah kecintaan yang lumrah. Istri kepada suami, suami kepada istri adalah kecintaan yang lumrah. Tapi kapan dinamakan cinta itu menjadi ibadah?
jika cinta itu meminta pengorbanan. Pengorbanan dalam bentuk penghambaan diri. Ya, maka itu adalah cinta yang bernilai ibadah. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada di antara mereka yang mengambil tandingan-tandingan. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wal khauf, rasa takut. Apa makna rasa takut ini? Satu perasaan bagi seseorang tidak mau ditimpa sesuatu yang menyakitinya. Rasa takut dari anjing yang galak. Takut atau tidak? Takut. Apakah itu maka dengan takut ibadah? Tidak. Karena itu adalah takut yang lumrah, tabiat manusia. Karena dia tidak mau disakiti. Akan tetapi kapan tauhid, kapan khauf, rasa takut yang bisa bernilai ibadah? Jika rasa takut ini berefek atau berkonsekuensi penghambaan diri kepada selain Allah. Ya, takut ditimpa oleh kekuatan jahat, lalu didabih ayam. Nah, ini adalah rasa takut ibadah, sehingga rasa takut ini menjadikan dia untuk menghambakan diri kepada selain Allah. Begitu juga dengan raja, tawakal, doa atau tawakkul, doa, wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah, dan yang lainnya dari jenis-jenis ibadah. Wa hadzal naw' alladhi ankarahu al-musyrikun. Inilah jenis tauhid yang diingkari oleh orang-orang musyrikun. Tauhid inilah terjadinya pertengkaran, perselisihan, permusuhan antara para rasul dengan kaumnya, para duat dengan masyarakatnya. Kita akan sangat jelas melihatnya di dalam Al-Quran, mulai dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Permusuhan terjadi dalam masalah tauhid uluhiyah. Baik, ini adalah tauhid yang setiap kita hendaklah memiliki tauhid ini. Lawan dari tauhid adalah syirik. Berapa jenisnya? Aqsamus syirki thalathatun. Jenis-jenis syirik itu ada 3. Syirkun akbar, wa syirkun asghar, wa syirkun khafi. Syirik besar, syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Fasyirkul akbaru, syirik besar, yujibu hubutal amali wal khuluda finnar. Syirik besar berkonsekuensi gugurnya seluruh amalan, kekalnya di dalam api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 88. Walau asyraku, jika mereka berbuat syirik, la habata anhum ma kanu ya'malun. Sungguh telah gugur apa yang telah mereka lakukan. Jadi amalan-amalannya gugur. Wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidin ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Orang-orang musyrikin tidak akan pernah memakmurkan masjid yang mana mereka mempersaksikan terhadap diri mereka kekufuran. Mereka lah orang-orang yang amalan-amalan mereka berguguran dan mereka di dalam api neraka kekal. Apa yang bisa kita ambil dalam ayat ini? Pertama, orang yang tidak pernah ke masjid tidak akan mungkin bisa memakmurkan masjid. Orang yang tidak bertauhid kepada Allah tidak akan mungkin memakmurkan masjid. Walaupun dia punya kekuatan uang, walaupun dia memiliki kekuatan kekuasaan. Orang yang tidak bertauhid kepada Allah tidak akan mungkin memakmurkan masjid. Ya. Yang kedua, syirik besar menyebabkan amalan-amalan gugur dan menyebabkan dia kekal dalam api neraka. Wa inna man mata alaihi falan yughfar lahu wal jannatu alaihi haramun. Siapa yang meninggal dunia, sesungguhnya siapa yang meninggal dunia di atas dosa itu, dosa apa? Dosa syirik, maka dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Dan surga pun terhadap dirinya haram. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang melakukan persekutuan kepadanya dan mengampuni dosa di bawah dari hal dosa itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah. Sepakat ulama bahwa syirik besar yang dibawa oleh seorang meninggal dunia dengan dosa syirik besar tidak diampuni oleh Allah dan dia kekal di dalam api neraka. Terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah apakah syirik kecil termasuk dosa yang tidak diampuni atau diampuni. Ada sebagian ulama mengatakan dia diampuni. Berarti dia di bawah kekuasaan Allah, kehendak Allah. Ada ulama mengatakan tidak, dia tidak bisa diampuni karena dia termasuk keumuman perbuatan syirik. Namun perbedaannya dengan syirik besar, orang yang melakukan syirik kecil tidak kekal di dalam api neraka. Berarti orang yang membuat dosa syirik kecil, mau tak mau dia harus dimasukkan ke dalam api neraka. Dibersihkan dia dari dosa syirik kecil. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam surga. Berbeda dengan orang yang membawa dosa-dosa selain dari dosa syirik. Dia tidak membawa dosa syirik kecil, apalagi syirik besar. Tapi dia membawa dosa-dosa lain. Maka dosa-dosa yang seperti ini tahta masyiatillah. Dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkenan untuk mengampuninya, maka dimasukkan dalam surga langsung. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mengazabnya karena dosanya lebih banyak dari kebaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam api neraka dengan keadilannya. Baik. Surga haram terhadap orang yang berbuat syirik
besar yang meninggal dunia dengan membawa dosa tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan terhadap dirinya surga. Tempat ma'wahun nar, tempat tinggalnya adalah api neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan tidak ada penolong-penolong bagi orang-orang yang zalim. Orang yang berbuat syirik, tidak ada bisa penolong, satu penolong pun yang akan bisa membantunya. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Masih ada syirik kecil, syirik besar, tapi kelihatannya mata sudah mulai mengantuk. Ya, demikian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.